Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita sore ini jumpa lagi untuk bincang-bincang. Ini masalah yang cukup besar karena baru saja tadi Kamis tanggal 26 September 2024 DPP Partai Masumi bersilaturahmi dengan Anies Rashid Baswedan, ya, yang sejauh ini sebagian masyarakat menyebutnya Abah, dan kita sudah bincang-bincang ini terkait dengan bagaimana partai politik Islam di Indonesia, bagaimana supaya memajukan partai politik Islam, dan juga kemudian kita bicara tentang demokrasi yang menyebutnya, kalau Anies Rashid tadi, ini kita harus pasang alarm terhadap perkembangan demokrasi kita saat ini. Nah, tentunya pemirsa Masumi TV, apalagi teman-teman kita seluruh Indonesia, DPW, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah, juga DPC di kecamatan, menunggu bagaimana informasi dari Ketua Umum tentang pembicaraan tadi. Kita silaturahmi, bincang-bincang santai tapi serius persoalannya. Dan untuk itu kita akan mendengarkan bagaimana kira-kira uraian dan juga penjelasan dari Pak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SH/MA. Silakan Pak Ahmad Yani, kira-kira gimana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan kawan-kawan semua, saudaraku, khususnya pengurus Partai Masumi dari Sabang Maruki maupun kawan-kawan yang ada diaspora yang ada di luar negeri. Tadi memang kita dan juga simpatisan dan keluarga besar Partai Masumi. Tadi memang kita bersilaturahmi dengan Mas Anies karena sudah cukup lama kita tidak ketemu, ya kan, setelah perhelatan kita kemarin Pilpres, dan kita juga siap-siap sebenarnya Partai Masumi untuk mendukung, ya kan, dan mengusung, memperjuangkan Mas Anies di Pilkada DKI. Tapi memang takdir Allah, ya kan, takdir Allah, Anies tidak jadi ya, belayar atau tidak lagi ikut kompetisi. Ikut perhelatan di dalam pilkada. Ya tentunya ada hikmah. Setiap sesuatu itu pasti harus kita ambil sisi positifnya. Hikmah yang ada di balik itu, Mas Eri. Hikmah buat kita, hikmah tentunya buat Mas Anies, maupun hikmah buat anak Abah. Ya kan, kalau di Jakarta kan anak Abah. Betul. Jadi kami panjang lebar bicara, tentunya baik berbagai macam saling tukar informasi. Ya kenapa ini, kenapa itu. Saya kira akhirnya kita memahami semua yang seperti itu, kenapa akhirnya memang Mas Anies tidak jadi running, ikut kompetisi, ya, ikut kompetisi di Pilkada DKI, dan dia sempat ditawarkan juga di Pilkada Jawa Barat, tapi dia tidak bersedia. Seperti itu. Dan kita memahami sesungguhnya, dan juga memahami juga argumentasinya, dan akhirnya kenapa memang Anies tidak menggunakan itu jalur independen dan lain sebagainya itu, ya kan, karena memang kenapa harus menggunakan jalur independen kalau jalur partai yang sudah ada seperti itu, ya kan. Tapi kan memang di ujung sama-sama kita ketahui lah, ada tangan-tangan, ya kan, tangan-tangan jahat, tangan-tangan di luar, ya kan, keinginan, ada kehendaknya Anies maupun partai-partai tadi yang tidak menginginkan Anies ikut running di pilkada lah, ikut kompetisi di pilkada. Saya kira itu kita. Terus yang kedua, kita tidak mau larut dalam hal itu, Mas Kang Heri. Kita bicara tanggung jawab kita ke depan. Kenapa tanggung jawab ke depan ini, mau tidak mau, karena negeri ini Muslim, mayoritas penduduknya, maka beban tanggung jawab itu kan ada di tanggung jawab pundak kita nih. Untuk itu jauh lebih besar. Karena kakek-kakek kita, orang-orang tua kita lah yang kita tidak ingin mengklaim 100%, tapi mayoritas yang tidak mungkin bisa dibantah oleh siapapun. Kalau orang itu berpikir waras, kecuali orang itu tidak waras, orang itu tidak memahami sejarah,
atau orang yang ingin membelok-belokkan sejarah. Kenapa? Bahwa ya peran itu peran umat Islam, tokoh Islam, para kiai, para ulama, para santri, ya kan, cendekiawan lah, ya kan. Kalau kita lihat, apalagi kita mau tarik sejarah ke belakang kan, ya kan, mulai Cut Nyadin, Tengku Umar, Imam Bonjol, Sultan Mahmud Badarudin, ya, berbagai macam lah ya, Sultan Hasanuddin, Timura, tokoh-tokoh pahlawan kita sebelum, kalau menggunakan istilahnya Pak Diliar Nur, gerakan modernisasi atau modern perlawanan itu masih dalam kesultanan dan lain sebagainya, ya kan. Sultan Jogja, terus apa lagi namanya, Pangeran Diponegoro, dan macam-macam, ya kan. Itu kan perannya umat Islam. Apalagi kalau kita bisa lihat dalam pergolakan pemikiran itu sendiri, perannya umat Islam juga luar biasa, ya kan. Bahkan hasil yang namanya kesepakatan Gentle Agreement berbangsa bernegara itu adalah, kalau mau jujur, 8 orang. Umat Islam kan 1 orang di luar, yaitu Piagam Jakarta, yang disepakati sebagai pandangan, cara pandang, filosofi ikatan kita berbangsa bernegara, seperti itu. Yang 4 kan dari tokoh Masumi, seperti itu. Jadi itu yang kita, tapi kita tidak mau larut dalam historis, tapi tanggung jawab juga ada bagaimana menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara ini. Dan itu jauh lebih penting, ya kan, ke depan itu bagaimana agenda-agenda besar yang kita bicarakan tadi. Jadi Kang Heri sudah menyebut, ada kan agenda keumatan, ada agenda keindonesiaan dan kebangsaan, yang seperti itu. Nah, saya melihat bahwa ada kesamaan antara Masumi dengan Mas Anies. Satu, ada kesamaan dalam melihat adalah bingkai NKRI ini. Ada kesamaan kita. Terus ada kesamaan juga bagaimana caranya kita mewujudkan, ya kan, janji-janji atau cita-cita proklamasi yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Terus kita punya sama cara pandang kita. Cara pandang yang semua itu janji-janji, kemudian bagaimana mewujudkan dan mengimplementasikannya. Kita juga sama cara pandang seperti itu, ya kan. Tanggung jawab, cara pandang, kan itu visi misi, ya kan, narasi kalau kata Mas Anies, itu dituangkan dalam visi misi, dituangkan dalam program kerja, program kerja dituangkan dalam program aksi, seperti itu kan. Ini sama, dan karena kita berlatar belakang Masumi, tentu kan kita bicara tentang cara pandang. Kan banyak sekali orang itu kalau melihat Islam itu seolah-olah tidak membicarakan hal-hal yang bisa menjadi sandaran buat orang-orang non-Muslim. Islam itu juga membangun cara keadilan, tegak. Bahkan kalau kita prinsip-prinsip keadilan itu di dalam Islam itu sangat dijunjung tinggi, ya kan, menegakkan keadilan. Makanya ada ayat-ayat Quran banyak kan, masalah amar ma'ruf nahi munkar kan, mencegah kemungkaran dan sebagainya, menegakkan keadilan yang seperti itu. Nah, itu cara pandang itu clear. Karena memang Mas Anies mencoba melihat bahwa harus kita pahami, Mas Anies ini kan sebuah magnitud baru kan, sebuah figur yang kan ya baru, ya kan, figur baru ini model maksudnya itu kan. Sehingga kalau model kita kalau kita lihat angka hasil perolehan kemarin lah, angka pemilu berdasarkan angka KPU itu kan ada 40 jutaan orang memilih Anies. Nah, 40 orang memilih Anies ini kan menurut Mas Anies ini kan orang yang bersemangat untuk ide-ide besar. 40 jutaan orang lebih ini bersemangat untuk ide-ide perubahan yang luar biasa. Ide-ide bagaimana mengimplementasikan, memperjuangkan nilai-nilai yang selama ini ada di dalam pembukaan akan menjadi hal-hal yang menjadi konkret dan dirasakan. Kan bagaimana sikap tentang utang, bagaimana sikap tentang pembangunan pusat dan daerah dan sebagainya, bagaimana pengelolaan sumber daya alam, ya kan. Itu sama. Kita Mas Anies sama persis, ya kan. Tidak boleh ada segelintir orang yang menguasai sumber daya alam, sumber daya ekonomi dan lain sebagainya, apalagi lahan dan sebagainya, ya. Dan seperti itu hal yang saya kira ada titik temunya. Nah, coba bagaimana memperjuangkan itu. Tadi Mas Anies itu yang ini yang perlu kita diskusi. Nah, Mas Anies itu melihat bahwa dia tidak boleh ini lepas. 40 juta orang ini kan harus diwadahi, ya kan. Nah, nanti kita juga menyatakan mungkin kita bisa berkolaborasi
Partai Masyumi. Ya, Partai Masyumi. Dan kan kita juga ingin membuka diri. Kan kita bisa menawarkan kalau memang kenapa Mas Anies beban tanggung jawabnya lebih besar daripada saya. Karena dia adalah cucu aktivis Masyumi, cucu fungsionaris Masyumi, tokoh Masyumi, bahkan menterinya Masyumi, ya kan Pak R. Baswedan itu. Jadi kalau bicara masalah tanggung jawab historis, jauh lebih besar Mas Anies. Tapi kan mungkin ada hal-hal strategi, taktik yang lagi tahapan itu yang lagi dilakukan oleh Mas Anies dan kawan-kawan ya. Mungkin cara ini kita lihat kan bisa kolaborasi, mungkin dia akan mewadahi ini ormas ya kan. Kan ormas bisa kerjasama dengan pada satu titik dia tentu akan menentukan pilihannya. Seperti itu. Jadi menurut saya kawan-kawan kita banyak kesamaan dan visi kita bahkan menawarkan. Ya kan pesannya Majelis Syuro kan. Ya kan kalau memang Mas Anies mau kembali ke akarnya, ke rumahnya, ke basisnya, kita senang sekali. Kita sangat senang sekali. Iya seperti itu. Bahkan kayak saya, kan tentu mekanisme, ya kan? Kan kita akan ada mekanismenya. Tapi kalau untuk Majelis Syuro, Mas Anies akan membersamain kita di Majelis Syuro, di pakar dan lain sebagainya, ya kan? Itu bisa seketika kita lakukan. Tapi memang kalau untuk ketua umum, walaupun saya sangat senang sekali, karena kita ini amanah. Saya udah berulang kali juga menyampaikan kepada Majelis Syuro, ini sekaligus sampaikan di Masyumi ini nggak ada orang yang gila jabatan, nggak ada. Bahkan kalau ada orang yang model Mas Anies, saya ikhlas betul. Kalau dia mau memimpin, tidak hanya memimpin Masyumi sebenarnya, memimpin gerbong perubahan melalui Islam ini, ya kan? Kita senang sekali, kan ada banyak partai-partai Islam. Anies menjadi magnitudnya seperti itu. Magnetnya. Jadi kalau misalnya pertanyaan dari teman-teman di daerah dimanapun, pengurus ya, apalagi ada simpatisan Masyumi juga selalu berbicara dan mengusulkan Mas Anies itu kalau bisa mimpin Masyumi kan gitu, artinya masuk ke Masyumi. Iya tadi itu makanya. Tapi kan persoalannya kan tidak semudah itu. Gitu. Nah tadi kira-kira jawaban Mas Anies kan nggak langsung ya. Tadi memang ada sedikit penjelasan dari itu. Karena dia kan harus lagi melakukan untuk mengkonsolidasikan. Kan dia kan tidak sendiri. Kita hargai itu seperti itu. Dia tidak sendiri kan, dia perlu nggak apa-apa. Kan masih lama juga dan kita kan juga tetap ongoing proses juga. Kan kita sudah pengurus kita di PP ini kan kemarin sudah raker, sudah pengurus baru, sudah dinotaris. Insya Allah dalam minggu-minggu ke depan ini kita akan bawa ke Kumham ya kan, seperti itu akan untuk melakukan pengesahan dan perubahan lain sebagainya. Seperti nggak ada masalah Mas ini. Artinya nggak menutup kemungkinan artinya. Sangat tidak menutup kemungkinan. Nanti silakan aja Mas Anies ya kan, kita punya pilihan, silakan dia lihat. Kita tunjukkan infrastruktur kita sudah siap dan lain sebagainya seperti itu. Kalau nggak salah tadi kan disebutkan antara tahun 2025, 26, 27 kita lihat nanti begitu. Ya betul nanti seperti itu. Jadi menurut saya ini silaturahmi yang baik. Bahkan Mas Anies mengajak tidak cukup sekali ini untuk mengajak, apalagi kita mengaji, kita kan tidak tahu. Tapi yang paling penting bahwa spirit menjaga nilai-nilai demokrasi itu jangan sampai luntur lagi. Semangat demokrasi itu jangan sampai, karena ini kan perjuangannya itu melalui perjuangan yang cukup panjang, mengantarkan kita sehingga terjadi reformasi seperti itu, ya kan? Itu yang istilahnya Mas Anies tadi, alarm tadi. Alarm, jangan sampai alarm demokrasi ini kembali menjadi yang bersifat otoriter, ya kan, yang menjadi bersifat represif. Yang 10 tahun ini kita rasakan sangat buruk, ya kan, sangat buruk, ya kan, indeks demokrasi kita turun merosot, dan para aktivis ditangkap, ya kan, saya ditangkap, sahabat-sahabat saya ditangkap, Pak Gatot menjadi titik kemarin koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu, Pak Gatot itu sendiri menjadi target, Bang Din menjadi target dan seperti itu. Tapi kita kawan-kawan kita banyak, tapi kita tidak dendam, kita tidak pernah dendam kepada Jokowi sebagai personal, ya kan, nggak pernah dendam kita. Tapi kita tidak menerima kebijakan yang kita lawan itu adalah kebijakan-kebijakan yang anti demokrasi. Yang sampai sekarang ini kan gerakan itu tidak berhenti, perlawanan itu tidak pernah berhenti seperti itu. Jadi menurut saya alarm bahwa untuk kita menjaga nilai-nilai kita dalam rangka memperjuangkan spirit demokrasi, kita setuju. Karena demokrasi itu bagi kita juga bukan tujuan. Kita kan tidak
menjadi bahwa demokrasi ini ada pilihan kita. Kan bahasa sama saya dengan bahwa supaya kalau memilih pemimpin itu tidak harus melalui pertumpahan darah, rebutan itu kan rebut kekuasaan, tapi melalui mekanisme yang beradab, yaitu melalui mekanisme demokrasi. Demokrasi itu juga berbagai macamnya, bisa demokrasi itu langsung, pemilihan langsung, ya kan, bisa juga demokrasi itu melalui majelis permusyawaratan rakyat. Kalau kita kan masumi sikap kita jelas bahwa kita mau memilih pemimpin itu tidak hanya berdasarkan pemilihan one man, one vote, one pilih. Kalau bahasanya Anies, one man, one vote, one time, hanya satu kali, ya kan? Ya kan, kita mau pemilihan itu ada dikawal dengan yang namanya hikmah dalam kebijaksanaan. Ada kebijaksanaan dalam kehikmatan seperti itu. Jadi setiap putusan itu ada nilai-nilai yang dipengaruhi atau nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, ya kan, diambil berdasarkan musyawarah, ya kan, hikmah untuk dalam rangka kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu baru bisa kita implementasikan. Jangan kita teriak-teriak kita Pancasila, tapi perilaku kita sangat anti Pancasila. Perilaku kita bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila itu, Pak Eri. Oke, luar biasa, Ketum. Jadi pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel tadi kita sudah dengarkan, itulah tadi hasil diskusi kita dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi hubungan Partai Masyumi dengan Anies Rashid Baswedan setelah silaturahmi ini makin dekat. Ya, kalau urusan untuk DKI kan jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Kita bagaimana untuk memilih ABC, orang kita belum tahu visi misinya apa, kita pelajarin dulu. Saya kira betul. Okay. Kita lihat aja perkembangan ke depan. Tapi bagi kawan-kawan yang kita sudah tahu, ya kan, yang di seluruh Indonesia yang sudah memberikan dukungan, jalankan. Sekali kita memberikan dukungan, tunjukkan bukti bahwa kita mendukung itu untuk bekerja keras untuk kemenangan yang kita usung dan kita dukung. Kan kita tidak pamrih seperti itu. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum. Terima kasih juga pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel yang sudah menyaksikan acara kita ini. Kita akan jumpa lagi pada topik yang berbeda besok. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.